Assalamualaikum Bor, apa kabar kalian? Semoga tetap semangat ya setelah lebaran. Episode 9 Das Journey kali ini gue akan mencoba mengeksplor Sidikalang yang terkenal dengan kopi dan duriannya. Bor, gue hari ini ada di Sidikalang. Kita akan eksplor Sidikalang terutama kopinya. Nah, gue lagi sedang dengan Bang Edo dari Yayasan Petrasa. Stay tune terus, saksikan, dan salam sehat. Kali ini gue nggak sendirian Bor, gue ditemani oleh Om Edo dari Yayasan Petrasa. Halo Bor, nah, gue ada di Sidikalang ini, lagi makan mie gomak. Mie-nya besar-besar nih boleh. Tuh, oh ya, gede-gede nih. Terus dia dikasih kuah, kuahnya tuh kayak semacam kuah gulai, tapi nggak terlalu kental. Ada kacang panjangnya, kasih kerupuk nih, kerupuk merah. Saya gurih, kebetulan gua dikasih kondimen nih, perkedel kentang. Jadi sarapan pagi dulu kita di Sidikalang dengan mie gomak. Oke Bor, salam sehat. Selesai menikmati mie gomak, gua dan Om Edo langsung menuju perkebunan kopi. Perkebunan kopi yang akan kami kunjungi berada di Desa Sibabi, Kecamatan Tigalingga. Perkebunan ini berada di ketinggian 2.500 mdpl dan memang sangat cocok untuk tanami tanaman kopi, Bor. Perjalanan dari kota Sidikalang ke Desa Sibabi, Kecamatan Tigalingga menempuh waktu 1,5 jam, Bor. Dan sesampainya di sana, kami disambut oleh Pak Laya dan Ibu. Pak Laya adalah petani kopi yang sudah lama konsen untuk mengembangkan varietas kopi unggul di Sidikalang. Bersama Yayasan Petrasa, beliau mencoba mengembangkan pertanian kopi organik yang secara ilmiah dapat menciptakan rasa kopi yang mantap, juga ramah akan lingkungan, Bor. Setelah mengobrol tentang kopi, kami diajak Pak Laya ke kebun kopi miliknya dan melihat langsung pohon-pohon kopi yang ditanam Pak Laya secara organik. Oke Bor, hari ini gue ada di Desa Linggajaya 2 di Sidikalang, kurang lebih 1,5 jam dari Sidikalang. Sekarang gue bersama dengan Pak Laya, petani kopi. Nah ini contoh pohon kopinya. Pohon kopi di sini itu organik Bor, jadi semuanya organik. Nah, nanti lengkapnya biar Pak Laya yang jelasin. Oke? Pak, ini kopinya umur berapa ini Pak? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Jadi kopi itu dari mulai tanam sampai bisa panen itu berapa? 2 tahun mulai bisa panen. Udah mulai bisa panen ya? 2 tahun. Nah kopi di sini tuh jenisnya apa Pak? Ini Sigara Ruteng. Robusta atau Arabica? Arabica. Oh ini Arabica ya? Iya. Oke, ini Bor, jadi kalau lu di Jakarta minum kopi Sidikalang yang Arabica, terutama yang organik, mungkin Pak Laya yang nanam dari kebun ini. Keunggulan kopi yang Bapak punya dibandingin daerah sini yang lain? Keunggulannya Pak, kalau kita ini kan asli organik dia, nggak pakai kimia. Iya. Jadi kalau orang-orang di sini masih pakai kimia dia. Jadi kalau kita di sini asli organik, kita pakai naungan, pohon apa namanya, lam toro. Nah, pohon pelindung ya, naungan iya. itu maksudnya pelindung Bor? Pelindung. Ya. Iya, penanaman, cara penanamannya. Dari dulu cara penamaian bibit diambil dari pohon yang bagus, baru disemaikan. Setelah disemaikan sekitar 10 bulan lebih baru bisa ditanam. Berarti dari biji ya Pak ya? Iya, dari biji. Prosesnya. Baru ditanam, baru sekitar umur 2 tahun
berbuah lah. Kalau cara perawatan yang organik dan non organik itu lebih susah yang mana Pak? Kalau perawatannya memang agak susah, memang organik Pak. Mhm. Kalau kimia kan ya gampang aja kalau orang di sini, karena pakai kimia dia bisa memupuk dengan banyak uangnya lah gitulah. Apalagi kalau kita enggak, nah, kita kan pakai kompos asli gitu. Iya. Termasuk kalau untuk ada hama atau apa itu cara basminya pakai apa Pak? Pakai nabati Pak. Pestisida nabati. Ya, Pestisida nabati. Di situ Ya. peran kita bang, kan kita kan ada Petrasa kan, Ya. pendampingan di petani kita. Nah, kita ajari orang itu untuk apa-apa saja ya, untuk misalkan di komposnya apa, untuk pembasmi serangga apa, itu yang kita ajari bang. Tadi kan ada bokasi untuk Iya. kompos, pestisida nabati untuk mengapakan hama itu. Kalau pestisida nabatinya dari apa tuh? Dari tumbuh-tumbuhan bang, yang apa aromanya Kuat ya? ya kuat. Nah, Andaliman pun bisa, dari andaliman itu kan digabung sama bawang merah, bawang putih, gabung. Biasa dia apa? Musuhnya tuh apa kalau kopi ini? Lalat buah kah atau apa? Ada juga lalat buah, tapi kalau masih kecil dia ada kutu-kutu yang lengket di batangnya. Nah, sampai hitam-hitam nanti dia. Sampai keguguran dam lah. Kalau jamur itu nggak ada Pak? Kalau di sini masih jarang Pak. Jamur jarang ya? Iya. Kutu dengan lalat buah paling ya? Iya. nah, itu mungkin bang karena dibantu oleh pohon pelindung ini. Makanya jamur itu nggak bisa ada nempel di batangnya. Oh, itu fungsinya pohon iya, pelindung ya? itu juga iya. Oke, Bor. Jadi itu Bor, fungsinya pohon pelindung. Jadi cara nanam pohon organik itu nggak mudah memang. Tapi dengan organik kita harusnya sangat yakin itu bisa melestarikan tanah dan alam yang kita tinggali. Kalau udah dipanen itu penyaluran penjualannya bagaimana? Nah, tadi kan udah aku jelasin bang, ini kan kami ada Petrasa. Nah, petani-petani yang kita dampingi ini, kita tampung itu berbentuk green bean. Yang setelah proses pasca panennya kan panjang kan, kita tampung green bean. Nah, ini yang kerja Petrasa menyalurkan atau mempromosikan keluar luar. Jadi kami penanggung jawabnya untuk di pemasarannya. Nah, sejauh ini kita udah punya pasar di Jawa, khususnya Jawa ada, baru Medan juga ada, Sumatera Utara. Tapi responnya pembeli antara yang organik dan non organik itu ada? Nah, di situ yang kadang kita dilema bang. Apa sih keuntungan bicara organik dan bicara kopi yang biasa kan gitu kan? Nah, paling konsepnya kita sampaikan ke pembeli. Nah, yang kita tonjol itu Anda mau hidup sehat atau bagaimana kan itu kan? Ideologinya gini, ketika petani sudah melakukan pertanian organik berarti sudah membantu menjaga alam kan itu kan? Itu yang nilai plusnya yang paling kita apain sama pembeli gitu bang. Kalau dari proses atau dari rasanya itu nggak jauh beda dari kimia, tapi yang penting yang paling dasar itu rasanya itu jauh organik yang lebih enak. Itu sih bang. Dan apabila kalian beli yang organik Bor, berarti kita ikut melestarikan alam gitu. Oke Bor. Kalau kompetisinya bagaimana bang? Antara yang organik dan organik atau sesama organik? Kalau di harga lebih jauh, lebih mahal organik bang. Lebih mahal ya? Iya, lebih mahal organik karena kan kita kan ngasih apresiasi nih untuk budaya organik. Karena memang proses perawatannya juga lebih sulit lebih ya? sulit. Nah, lebih panjang dan lebih ribet lah. Karena kan harus butuh ini kompos harus disiapin dulu 1 bulan kan gitu kan. Setelah 1 bulan difermentasi dulu. Nah, baru ini kan ada kalau abang-abang ini lubang tanam. Nah, ini disiapin dulu. Nah, komposnya kan ditaruh di sini. Beda kalau kimia kan dia langsung tabur. Sintetis ya? Langsung bisa pakai ya? Dan mungkin juga hasil produksinya organik biasanya lebih sedikit ya? Enggak, Justru lebih banyak bang kalau organik. Lebih banyak justru. Nah, dan umur kopinya juga lebih lama. Oh, lifetime hidup dia lebih lama berarti dibandingin yang Kimia. Yang kimia ya. Dipaksa untuk besar dibandingin dengan alami yang besar pasti beda ya, Bro. Jadi kalau lu juga gitu mau gede tuh badan ya kan, terus lu suntik-suntik tuh fitness ya lah. Nah, bisnis pasti lu cepat hancurnya. Mendingan yang kayak gua nggak pernah fitness emang. Tapi gini aja. Setelah gua melihat perkebunan kopi milik Pak Laya, gua dan tim juga menjumpai pohon andaliman. Bor, ya habis ngos-ngosan naik dari bawah. Ini gua kasih unjuk ya. Ini pohon andaliman. Kalau lo tahu andaliman itu bumbu yang biasa dipakai di masakan Batak, kayak arsik dan lain-lain. Dia aromanya mengandung rasanya asam, lebih asam dari jeruk. Jadi bikin segar. Bisa dipakai di ikan. Oke, Bor? Tak jauh dari perkebunan andaliman, gue melihat seorang ibu-ibu yang sedang panen buah andaliman. Dan kami pun berbincang-bincang dengan beliau. Sekali sebulan. Sekali 3 minggu. Dokoma, berarti 2 kali sebulan. Maksud dok kena baru 2 kali sebulan sama panen andaliman. Kali sebulan, kali andaliman.
Dasyurni ada di Desa Sibabi, Sidikalang. Kopi organik Sidikalang, mantap! Puas melihat perkebunan kopi dan mendapat informasi tentang kopi organik oleh Pak Laya dan Om Edo, gua dan tim juga berkesempatan melihat biji-biji kopi yang sudah dipanen yang masih dalam proses penjemuran. Oke Bor, tadi setelah kita dari ladang kopinya di atas, jadi sekarang kita sedang melihat proses. Tolong jelasin Bang Edo. Oke, tadi kan kita udah lihat tuh kopi merahnya kan. Setelah petani itu menggiling dari ceri. Nah ini prosesnya ada di namanya Bang semi wash, penjemuran. Semi wash, iya. Ada beberapa jenis ini. Ini proses semi wash. Nah di samping itu ada namanya juga proses yang lain, namanya natural. Natural. Iya, ini proses natural. Ini kulitnya nggak digiling, langsung dijemur dengan kulitnya. Nah biasanya kalau di kafe-kafe ini cocoknya ini buat espresso. Lebih strong ya Iya. berarti dia, rasa aromanya ya. Iya. Dia fermentasi semua di dalam kulitnya. Berarti pastinya proses yang ini natural dengan itu lebih lama ini ya? Ya ini hampir sebulan Bang pengiringannya. Kalau itu 1 minggu lebih, kalau ini sebulan. Oke Ini Bor. udah 3 minggu ya? 3 minggu belum terlalu kering ya Pak ya? Belum. Tuh masih agak basah dia. Kalau diseduh apa bedanya Bang? Natural sama semi wash? Kalau ini asamnya lebih tebal Bang. Kalau itu kan tipis dia, acidity-nya tipis, ini lebih tebal asamnya. Yang penyuka apa namanya roastingan yang nggak terlalu gosong, ini cocok ini. Biasanya buat espresso Bor. Jadi mungkin kalau bikin cappuccino atau Long apa, black, long black. long black ini lebih cocok. Oke. Coba. Udara dingin di Desa Sibabi memang menyejukkan Bor. Tapi efeknya perut kita jadi gampang roncongan. Alhamdulillah istri Pak Laya sudah mempersiapkan makan siang yang sangat lezat untuk kami. Dan semuanya organik ternyata. Makan siang dulu ya Bor. Bahan makanan yang dipetik langsung dari kebun organik dan lauk dari hewan yang dipelihara dengan sistem organik memang memberikan sensasi rasa yang berbeda Bor. Dan menurut gua rasanya lebih maknyus. Kami pun lahap menyantap menu yang disajikan oleh Ibu Laya sih. Setelah full tank, perut kenyang Bor, mulai deh mata agak ngantuk nih. Tapi untung Om Edo sudah menyiapkan kopi Sidikalang, hasil dari para petani kopi binaannya. Mantap, kita ngopi dulu siang ini Bor. Oh iya, kopi hasil dari petani organik di Desa Sibabi dikemas dan diolah oleh Yayasan Petrasa dan dijual di marketplace kesayangan kalian Bor. The Pinagar namanya. Support brand lokal ya Bor. Terima kasih Pak Laya dan Ibu yang sudah menerima kami ke ladang kopinya. Semoga panennya makin lancar, tanamannya makin banyak. Gitu. Oke Pak. Jadi melihatnya hidup kami tong tuamu ke among nami dari dance curni nang biar kamu kopi nami di son nang lu cah mamang. Jadi melihat orang mai pasator nami Iya. sehingga mak di perjalanan muna manang na tu Amin. Aceh kamu lancar Amin. sesudena. Melihatnya mak. Amin. Salam sehat. Halo Bor,
Gua masih di Sidikalang nih. Jadi gua lagi makan durian. Biar lo tahu, yang durian Medan itu premiumnya dari Sidikalang. Jadi ini informasi buat lo. Rasa durian Sidikalang itu dia dominan manis dan ada sedikit pahit. Jadi karakter durian Medan tuh begitu. Gitu ya, Bor. Mantap. Salam sehat. Kota Sidikalang adalah salah satu kota penghasil durian dengan kualitas premium. Jadi kalau kalian menikmati durian Medan di kota kalian yang rasanya legit, mungkin itu durian Sidikalang, Bor. Penutup kegiatan hari ini, gue dan tim menikmati malam di kota Sidikalang. Dengan menikmati tua bersama teman-teman, kita bernyanyi bareng, Bor. Terus di channel Dan Suni ya, Bor, untuk video-video seru selanjutnya, dan salam sehat.